Sejumlah negara merespon invasi Rusia terhadap Ukraina. Sejauh ini, Ukraina telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu. Akan tetapi, ada pula negara yang berpihak pada Rusia. Berikut rinciannya. Perang timbul setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan pihaknya akan melakukan invasi atau operasi militer di Ukraina pada Kamis 24 Februari kemarin. Putin juga meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka. Tak lama setelah pernyataan Putin, Rusia langsung menyerang Ukraina dengan meledakkan beberapa daerahnya, termasuk ibu kota Ukraina, kota Kiev. Putin memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Sehari setelah serangan tersebut dilaporkan 137 orang Ukraina tewas. Serangan Rusia ke Ukraina memicu reaksi sejumlah negara. Beberapa negara mengecam serangan tersebut dan menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun beberapa negara lainnya bergeming dan menyatakan keberpihakannya. Ukraina mendapat dukungan dari NATO seperti negara Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Jerman, Italia, Prancis, Australia, Jepang, Korea Selatan, Bulgaria, Rumania, dan Estonia. Ada beberapa negara yang telah menyatakan dukungan kepada Rusia setelah Vladimir Putin mengumumkan rencana untuk menyerang Ukraina. Bahkan beberapa negara tersebut juga mendukung tindakan Putin yang mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia, yaitu Donetsk dan Luhansk. Berikut beberapa negara yang dimaksud. Yang pertama ada Kuba, Suriah, Nicaragua, dan Venezuela. Vladimir Putin mengumumkan invasi penuh ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Dahulu Ukraina dan Rusia merupakan negara bagian dari Uni Soviet yang kemudian melepaskan diri. Kini Rusia justru melakukan serangan terhadap Ukraina. Ukraina adalah pusat negara Slavia Timur pertama yang menjadi negara terkuat di Eropa pada abad ke-10 dan 11. Ukraina mampu mencapai kemerdekaan pada 1917 hingga 1920, namun kembali ditaklukkan secara brutal oleh pemerintahan Uni Soviet. Kemudian Ukraina resmi merdeka pada 1991 setelah Uni Soviet dibubarkan. Ukraina adalah negara demokrasi yang kurang sempurna dengan ekonomi yang sangat lemah, serta kebijakan luar negeri yang masih goyah antara pro-Rusia dan pro-Eropa pada awal kemerdekaannya. Kekacauan ini terjadi setelah krisis internal Ukraina pada November 2013 ketika Presiden Viktor Yanukovych menolak kesepakatan untuk integrasi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Hal ini membuat kekacauan di mana-mana hingga banyak pemberontak yang muncul. Sampai akhirnya Rusia secara terang-terangan menginvasi Ukraina Timur untuk mendukung pemberontak. Dari insiden ini, banyak yang kemudian bermuara pada sejarah dominasi Rusia selama berabad-abad di Ukraina. Negara ini kurang lebih terbagi rata antara Ukraina yang melihat Ukraina sebagai bagian dari Eropa dan mereka yang melihatnya secara intrinsik terkait dengan Rusia. Sementara itu di Rusia, Putin mendorong kebangkitan kekaisaran pandangan dunia nasionalis yang melihat Ukraina sebagai bagian dari Rusia yang lebih besar dan sebagai korban permusuhan Barat yang terus-menerus melanggar batas. Kemudian pada 1991, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Ukraina. Kebijakan Amerika Serikat adalah berpusat pada mewujudkan dan memperkuat Ukraina yang lebih demokratis, sejahtera, dan aman terintegrasi erat ke dalam struktur Eropa dan Euro-Atlantik.
Piagam Amerika Serikat Ukraina tentang kemitraan strategis menyoroti pentingnya hubungan bilateral dan garis besarnya peningkatan kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan perdagangan, ketahanan energi, demokrasi, serta pertukaran budaya. Piagam ini juga menekankan komitmen berkelanjutan dari United Negara-negara untuk mendukung peningkatan keterlibatan antara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Ukraina. Untuk memenuhi salah satu prinsip utama dari piagam tersebut, kedua negara telah membentuk Komisi Kemitraan Strategis. NATO dibuat oleh Amerika Serikat untuk melawan ekspansi Soviet.